Ya ini film action komedi yang bodoh, brutal, tapi ngakak banget. Judulnya Novocaine ya, gue baru aja selesai nonton Novocaine. Aduh, gue tuh suka ya sama film ini. Dia ternyata punya formula atau cara bernarasi yang sederhana. Tokoh utamanya pengen nyelamatin cewek yang dia suka. Tantangannya tuh apa? Udah, that's it. Di situ aja formulanya. Dengan tambahan si karakter utamanya ini punya kelainan genetika yang membuat dia tidak bisa merasakan sakit. Nah, ketika dia tidak bisa merasakan sakit saat berantem sama lawan-lawannya, disitulah momen-momen komedi kocaknya tuh dimasukin dan dikulik habis-habisan gitu. Gue suka di situ. Walaupun gue harus mengakui, gue ngerasa ya komedinya tuh menjelang babak akhir agak sedikit kebanyakan yang bikin ceritanya tuh sedikit ke ulur-ulur. Tapi gak apa-apa. Yang penting selesai nonton, gue masih ketawa ngakak dan gue masih merasakan puas, seneng gitu. Oke, gue pengen bahas ya di video kali ini. Sebelum masuk ke poin apa aja yang gue suka dan gue kurang suka, gue pengen masuk ke sinopsisnya terlebih dahulu. Jadi ceritanya tentang Nathan Kane. Dia diperanin sama si Jack White ya. Dia ini seorang asisten manajer di sebuah bank yang mana dia punya kelainan genetika bernama CIPA atau SIPA yang membuat dia tuh tidak bisa merasakan sakit. Dia tidak bisa merasakan sakit, dia tidak bisa merasakan temperatur gitu. Kalau misalkan angkat gelas panas segala macam dia nggak berasa gitu. Yang membuat dia menjadi sosok yang awkward dan sedikit introvert lah gitu. Tapi suatu ketika dia bertemu sama seorang cewek bernama Sherry di tempat kerjanya yang membuat dia tuh mulai suka sama Sherry, dan disitulah kayaknya karakter dia tuh pelan-pelan mulai bertumbuh. Tapi sialnya ada suatu ketika ada perampok bank yang ngerampok bank mereka yang menculik si Sherry ini sebagai Sandra, yang membuat si Nathan Kane tuh kayak, wah ini gue harus selamatin si Sherry karena sepertinya dia cinta gue banget gitu. Jadi tanpa menunggu bantuan dari aparat, dia langsung turun tangan sendiri gitu. Dan di situ mulai dieksplor lah action komedinya habis-habisan gitu. Gue pengen masuk ke poin pertama yang gue suka dari film ini ya. Jelas dari penulisan kerangka berceritanya yang sederhana gitu. Jadi kayaknya film itu tuh mengambil sebuah pendekatan sederhana-sederhana aja. Ada karakter utama pengen nyelamatin cewek yang dia suka, dia punya kelainan genetika. Jadi dia ketemu sama berapa penjahat sama dengan babak filmnya. Babak filmnya tuh direpresentasikan dengan jumlah dia berantem sama musuhnya tuh berapa sih gitu. Kalau ada berantem sama 4 orang sama satu babak pengenalan, ya udah 5 babak film aja gitu. Dan ya udah simpel-simpel aja. Setelah selesai satu pertarungan, dapat petunjuk apa untuk mengarahkan dia ketemuin si Sherry ini diculiknya dan disekapnya di mana gitu. Itu bisa dieksplor secara sederhana. Dan yang gue apresiasi, introduction karakter atau babak pengenalan karakter utamanya si Nathan Kane. Gue sebagai penonton yang belum terlalu tahu apa itu penyakit SIPA, itu bisa dijelasin, dijabarin dengan sangat simpel, sederhana, tapi berhubungan sama kegelisahan karakter utamanya yang bakal dieksplor di dalam film ini. Jadi ketika seseorang tidak bisa merasakan sakit, ternyata tuh dia punya kegelisahan karakter tuh, kegelisahan motivasinya tuh apa sih gitu. Dia takut tiba-tiba bisa meninggal karena kayak beset darah bocor kemana-mana, atau lidah sendiri kegigit, tidak bisa merasakan panas sampai rusak organ tubuh dan lain sebagainya gitu. Oh ternyata di situ ya gitu. Gue sebagai penonton jadi paham ketika si Nathan Kane mulai diperkenalkan ke sosok Sherry, mulai kenalan. Oh di situ nih ternyata kegelisahannya dia, dan oh ini juga nih yang bikin dia pengen nolongin Sherry banget gitu. Itu gue suka dari segi kerangka bercerita dan eksplorasi karakter utamanya. Poin kedua yang gue suka dari film ini datang dari komedinya. Banyak komedinya menurut gue tuh ya bikin nyengir banget ya. Jadi kayak di setiap babak ada aja gitu. Ketika kalau filmnya lagi ngomongin drama atau lagi nggak berantem lah, komedinya tuh seperti apa? Komedi itu kayak permainan kata-kata, permainan puns gitu ya. Terus kayak cara berpikir yang salah. Terus ketika lagi action, komedinya tuh ya komedi action gitu. Jadi kayak ini benda-benda tajam atau barang berbahaya apa yang bisa ditabrakin, ditubrukin ke si Nathan Kane. Tapi ketika Nathan Kane ini tidak merasakan sakit karena genetikanya, kelainan genetikanya, itu momen anehnya tuh jadi seperti apa gitu. Jadi kayak dia ketusuk sesuatu kayak, oh ini doang, gak sakit ah gitu. Tapi ada satu adegan yang membuat dia tuh kayak secara intensional harus menggambarkan dia merasakan sakit tuh kayak itu jadi ya bodoh dan awkward banget. Itu gue suka ya dari segi penulisan komedinya. Walaupun tadi di awal gue sempat bilang di akhir ada beberapa yang kayak ya kebanyakan lah. Itu nanti gue akan bahas ya di poin kekurangan. Tapi kita lanjut dulu ke poin ketiga yang gue suka dari film ini. Datang dari penulisan elemen action, koreografi, dan brutalitasnya ya. Jadi ketika filmnya punya formula yang sederhana, Nathan Kane berantem sama siapa di babak film yang keberapa, setiap babak film itu bisa gue pastikan pasti punya adegan action, dan setiap adegan action pasti punya adegan klimaks fatal atau brutalnya tuh seperti apa. Tapinya ya, gue seneng
kayak dari babak berantem yang mana ke babak berantem yang mana, itu ada eskalasi tingkat kekejaman dan tingkat brutalnya dan tingkat jejeritan paling maksimalnya tuh ya harus di klimaks gitu. Jadi berantem pertama ketemu musuh yang mana ya, itu misalkan kayak level kengeriannya tuh apa sih? Oh, ini kayak ambil pistol di dalam gorengan gitu. Itu kan pada saat adegan yang terjadi. Ini di trailer udah ada ya. Pas adegannya terjadi, ketika kita udah lihat set sequence-nya, jejeritannya tuh maksimalnya di situ kayak cita gitu, kayak panas gitu. Nah, tangannya tuh nggak ngerasain panas, tapi kitanya sebagai penonton tuh ngebayangin kayak kalau tangan kita yang kecelup sama minyak goreng tuh gimana sih gitu, minyak goreng lagi panas ya. Itu pertarungan pertama. Ini lanjut ke pertarungan kedua gitu. Pertarungan kedua ketika dia dapat petunjuk apa, ketemu siapa, mulai berantem. Nah, momen brutal paling maksimal di pertarungan kedua tuh apa gitu. Nah, di situ lo bikin lagi gue sebagai penonton sakit gitu, tapi si Nathan Kane-nya agak sakit. Terus nanti masuk pertarungan selanjutnya itu ada tuh bilangnya eskalasinya gitu. Nah, di paling maksimalnya ini kayak wah gila ini seru banget ya gitu. Itu gue suka sih dari segi penulisan brutalitasnya dan action koreografinya tuh menggambarkan si Nathan Kane ini kan seorang asisten manajer yang introvert, aneh gitu ya. Jadi berantemnya tuh bukan berantem yang profesional gitu. Berantem yang bukan profesional tuh kayak apa gitu, kayak kalau ketemu barang yang bisa dilempar ya dia coba lempar dulu gitu. Tapi kalau misalkan udah pukul-pukulan ya dia menghindar tangkis terus ya coba pukul, tapi kayak street fight yang aneh gitu. Gue suka di situ gitu. Jadi kayak wah ini karakter yang cupu, tapi kita sebagai penonton tuh mendoakan supaya dia bisa menang atau berhasil. Tapi kalaupun dia nggak berhasil atau nggak kalah gitu ya, belum menang, itu dikemas jadi komedi gitu. Itu gue suka sih gitu, kayak switch antara action keren terus jadi komedi, keren lagi komedi lagi gitu. Itu gue suka. Oke, nah sekarang gue pengen masuk ke poin yang menurut gue sih jadi kekurangan dari film ini, berkaitan sama komedinya yang bukan semakin ya, kayaknya masih kebanyakan di babak akhir gitu. Ketika masih kebanyakan di babak akhir, durasinya jadi kayak sedikit terulur-ulur. Gue tuh ngerasa kurang paid off dari segi eksplorasi karakternya. Kayak Nathan Kane, Sherry, terus penjahatnya pun dieksplornya tuh kayak punya motivasinya tuh serba sederhana aja. Momen ikonik dan momen memorablenya tuh jadi kurang kena aja gitu. Kenapa gue pengen si karakter utamanya tuh berhasil loh gitu. Ketika dia menemukan petunjuk, dia terdevelopnya karena apa gitu. Itunya tuh kayak serba nanggung gitu. Walaupun ya namanya juga action komedi, jualan utamanya di action komedi, elemen dramanya tuh jadi tidak memberikan kesan karakternya nih seru nih gitu. Lebih ke karakternya lucu. Mungkin itu sih yang kayak dibilang kekurangan enggak juga, tapi dibilang dilema mungkin kalian. Gue lebih suka bilangnya sebagai dilema sih gitu. Karakternya jadi kurang memorable karena komedinya agak sedikit kebanyakan di akhir dan mengulur-ulur waktunya. Tapi nggak apa-apa. Kalau udah dikasih banyak adegan action komedi yang ngakak mah gue seneng-seneng aja gitu. Kayaknya memang film ini kan kesana gitu. That's it, itu aja. Mungkin di luar sana ada yang punya pendapat berbeda. Kalau udah nonton Novocaine, boleh banget ya tulis di kolom komentar gitu. Oke, that's it. Thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. Gue Ray, pamit undur diri. Sampai jumpa di video dari Habis Nonton Film YouTube channel selanjutnya. Oke, bye-bye semua. Thank you.